Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, Bro. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dirapihkan pakaiannya. Silahkan dirapikan tempat duduknya sambil ibu guru absen. Alika, Anindita, Afika, Keifa, Mas Nur, Nakeisha, Nina, Putri Nardila, Putri Nur Askia, Kaisara, Sabrina, Fiorlin, ya, Alauja Renza, ya. Alvaro, ya, Azam, Fadila Darmawan, ya. Geja Aidil, oh, Geja sakit ya? Ya, bagi kawan-kawan kita yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh, cepat sehat ya. M Danias, oh M Danias hadir. M Ibnu, M Kahfi, Muhammad Dafi, Muhammad Faid, tidak hadir ya, sakit juga ya. Muhammad Hafiz, ya. Raffi Mulyawan, ya. Pekerjaan kalian adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Sabrina. Silahkan. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Baik, anak-anak, sebelum belajar dimulai, Ibu ingin bercerita sedikit tentang kegiatan Ibu guru ketika sebelum berangkat sekolah ya. Ibu guru melakukan beberapa kegiatan. Contohnya seperti membersihkan rumah ya, menyapu, mencuci piring, menyiapkan sarapan pagi ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, di rumah itu dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan kalian, Nak? Sebelum berangkat sekolah, kegiatan apa yang kalian lakukan? Ada yang membereskan kamar. Terus? Iya, ya, ibadah itu wajib ya. Terus apa lagi? Menyapu ya, bantu ibunya ya. Iya, membantu ibunya untuk beres-beres rumah. Nah, jadi kegiatan ibu guru, kegiatan kalian sebelum berangkat sekolah itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, pasti ada hak atau sesuatu yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Hari ini kita belajar tema 2. Tentang apa, Nak? Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, udara bersih bagi pernapasan. Pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga masyarakat ya, di lingkungan masyarakat ya. Yang kedua, kalian dapat menentukan contoh-contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu menanggapi masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kalian dapat menemukan informasi berkaitan dengan kata tanya apa dan bagaimana. Yang kelima, kalian dapat mempertunjukkan informasi yang didapat terkait kata tanya apa dan bagaimana. Manfaat pembelajaran hari ini ya, setelah kalian belajar materi tentang hak dan kewajiban, maka kalian akan tahu apa saja sih hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Sehingga nantinya kalian akan mampu menjadi warga masyarakat yang baik. Coba perhatikan gambar pada layar. Ya. Di sini ada gambar apa aja, Nak? Ini yang pertama. Gambar lingkungan yang bersih. Kedua, ini gambar apa, Nak? Ya, kehidupan yang rukun, yang aman, ya, yang nyaman. Nah, di sini lingkungan seperti ini itu rata-rata kita sebagai manusia mengharapkan lingkungan yang aman, lingkungan yang bersih. Tetapi pada kenyataannya, coba kita perhatikan gambar selanjutnya. Perhatikan, Nak. Di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita masih sering melihat
kegiatan seperti ini. Ini gambar apa, Nak? Yang pertama? Gambar membuang sampah sembarangan ya. Kalian sambil naik motor, naik mobil ya. Sudah tahu itu sampah, kalian tabur seenak sendiri ya. Nah, selanjutnya, gambar yang kedua, gambar apa, Nak? Naik motor ugal-ugalan. Nah, gambar yang seseorang ya atau warga yang menggunakan kendaraannya secara ugal-ugalan. Nah, dari sini kalian nanti akan mendiskusikan masalah ini bersama kawan kelompok kalian ya. Kenapa warga bisa sampai seperti ini? Apakah warga mampu melaksanakan kewajibannya dan bagaimana nanti dampaknya ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian nanti ya. Baik, sebelum kalian ya berbagi atau membagi kelompok, kita simak dulu materi pada video tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perhatikan anak-anak, perhatikan. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia kelas 5. Materi kita adalah hak dan kewajiban warga di lingkungan masyarakat. Hak merupakan segala sesuatu yang bisa didapatkan setiap orang sejak dilahirkan di dunia. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia dan harus dilaksanakan. Beberapa hak warga masyarakat adalah yang pertama, hak menikmati lingkungan yang bersih. Yang kedua, hak hidup dengan tenang dan damai. Yang ketiga, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak mendapat perlindungan hukum. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berhak untuk berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Beberapa kewajiban warga masyarakat yaitu 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika kita ingin lingkungan yang bersih, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika kita ingin penghidupan yang layak, maka kita harus bekerja dengan baik dan menghargai pekerjaan orang lain. Jika kita ingin pendapat kita dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jika kita ingin mendapatkan perlindungan hukum, maka kita juga harus mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat.
Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang kata tanya. Pengertian kata tanya dalam kalimat berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kata tanya yaitu kata tanya diawali dengan menggunakan huruf kapital dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Beberapa kata tanya yaitu 1. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan atau keadaan. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Baik, anak-anak, dari materi ini sudah jelas atau masih ingin ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Baik, supaya pembelajarannya kalian lebih semangat lagi, kita lakukan tepuk 1, 2, 3 ya. Sudah siap? Supaya lebih semangat sambil berdiri deh ya, sambil berdiri. Siap? Tepuk 1. Go! Tepuk 2. Push! Tepuk 3. Yes! Tepuk 1. Go! Tepuk 2. Push! Tepuk 3. Yes! Tepuk 1, 2, 3. Go! Push! Yes! Oke, silakan duduk. Semangat kan? Sekarang kita akan membagi kelompok ya, sebanyak 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota ya. Nanti di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Nanti menyesuaikan masing-masing. Ya karena ada yang tidak hadir ya. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan membuat kelompok. Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada masing-masing kelompok. Coba perhatikan anak-anak. Silahkan kalian dibaca terlebih dahulu
bahan ajarnya, dan buku siswa sebagai referensi kalian mengerjakan LKPD ya. Kemudian pada LKPD kalian amati gambar, kemudian diskusikan masalah-masalah yang terjadi ya. Kemudian kalian lengkapi tabel pada halaman yang 6 ya, halaman ke-6. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa anak-anak, jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelas ya. Jawabannya ditulis di LKPD kalian yang sudah diterima oleh kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Semua bekerja ya? Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai? Yang belum selesai kelompok mana? Nah, ya sudah, ditunggu ya untuk segera diselesaikan.
ya yang belum, yang lain sudah. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, jika sudah, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nanti dimulai dari kelompok 1, kalian tunjuk siapa yang mewakili untuk maju ke depan membacakan hasil presentasi ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Counting friend. 1, 2, 3, push. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana sikap warga pada gambar tersebut? Sikap warga tersebut sangat tidak baik karena sangat memperhatikan. Sikap warga itu tidak baik karena Yang kedua, apakah mereka memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat? Tidak, karena mereka sudah melanggar. Tiga, apakah mereka berhak mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat? Tidak, jika mereka ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kita ingin hidup yang berlaku. Yang keempat, jika tidak, apakah akibatnya dari tindakan itu? Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan akan terjadi banjir. Hidup menjadi tidak rukun dan akan terjadi kecelakaan. 5. Bagaimana supaya warga mendapatkan hak dari masyarakat? Kita harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sekian kelompok kami, presentasi dari kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Counting friend. 1, 2, 3, push. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap warga pada gambar tersebut? Gambar 1 adalah tidak bertanggung jawab karena membuang sampah sembarangan. Gambar 2 adalah tidak mematuhi aturan karena membawa motor secara ugal-ugalan. Apakah mereka memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat? Mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat karena membuang sampah sembarangan dan membawa motor secara ugal-ugalan. Apakah mereka berhak mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat? Nomor 1, karena mereka membuang sampah sembarangan dan membuat lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Gambar 2, karena mereka tidak mematuhi aturan saat membawa motor. Jika tidak, apa akibatnya dari tindakan itu? Gambar 1 adalah lingkungan menjadi kotor dan terlihat kumuh dan mengganggu warga sekitar. Gambar 2 adalah terjadinya kecelakaan dan membuat ricuh. Bagaimana supaya warga mendapatkan haknya di masyarakat? Membuang sampah pada tempatnya, mematuhi aturan, dan tidak membawa motor secara ugal-ugalan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kepada kelompok
mereka membuang sampah sembarangan dan membuat kotor lingkungan sekitar. Gambar 2. Tidak, karena mereka melanggar aturan lalu lintas dan di lingkungan masyarakat dengan membawa motor ugal-ugalan. Gambar 2. Tidak, apa akibatnya dari tindakannya itu? Gambar 1. Akibatnya adalah membuat kotor lingkungan, membuat banjir dan menyebabkan penyakit. Gambar 2. Akibatnya adalah kecelakaan, terkena tilang, merugikan pengemudi lain yang sedang melintas dan merugikan diri sendiri. Gambar 5. Bagaimana supaya warga mendapatkan haknya di masyarakat? Jika mereka ingin mendapatkan haknya, maka mereka harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membawa motor dengan ugal-ugalan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1. Yang membuang sampah sembarangan. Gambar 2. Ugal-ugalan di jalan raya. Nomor 2. Apakah mereka memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat? Tidak, karena membuang sampah sembarangan dan ugal-ugalan di jalan raya. Nomor 3. Apakah mereka berhak mendapatkan hak sebagai warga masyarakat? Gambar 1. Tidak, karena tidak memenuhi tanggung jawab. Gambar 2. Iya, tidak memenuhi peraturan lalu lintas. Nomor 4. Jika tidak, apa akibat dari tindakan itu? Gambar 1. Membuat lingkungan menjadi kotor dan banjir. Gambar 2. Akan terjadinya laka lantas. Nomor 5. Bagaimana supaya warga mendapatkan haknya di masyarakat? Memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan untuk kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Bagaimana sikap keluarga pada gambar tersebut? Nomor 1. Tidak mematuhi kewajiban warga masyarakat. Nomor 2. Tidak mematuhi aturan lalu lintas. 2. Apakah mereka memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat? Tidak, karena membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Apakah mereka berhak mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat? Nomor 1. Tidak, karena membuang sampah sembarangan. Nomor 2. Tidak, karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. 4. Jika tidak, apa akibatnya dari tindakan itu? Nomor 1. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan buruk. Nomor 2. Akibatnya akan jadinya kecelakaan dan membahayakan diri sendiri. 5. Bagaimana supaya warga mendapatkan haknya sebagai masyarakat? Tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi aturan lalu lintas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok dikumpulkan hasil diskusinya. Ya, nanti akan Ibu nilai. Silakan, Nak.
Coba untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mampu memberikan tanggapan ya. Tanggapannya juga sudah baik. Kemudian ini kelompok 5 ya, kelompok 5. Kelompok 5 sudah mampu memberikan tanggapannya dan menjawab pertanyaannya dengan baik. Kemudian kelompok 1. Kelompok 1 juga sudah mampu memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah mampu memberikan tanggapannya dengan baik dan menjawab pertanyaan. Ya, jawaban pertanyaannya juga sudah baik. Yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 juga sudah mampu memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan dengan baik ya. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ada yang ingin membantu menyimpulkan pelajaran hari ini? Oh ya, silakan Ibnu. Kesimpulan adalah untuk mendapatkan hak, semua orang harus melakukan kewajiban. Setiap warga wajib mentaati peraturan yang dibuat di lingkungan masyarakat. Baik ya, kesimpulannya setiap warga masyarakat harus melaksanakan kewajibannya ya. Ada yang lain ingin menyimpulkan? Oh ya, silakan Hafiz. Kesimpulannya adalah setiap warga bisa mendapatkan haknya. Setiap warga bisa mendapatkan haknya. Contohnya mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan hukum, berpendapat, berorganisasi, dan memeluk agama sesuai keyakinan. Ya, terima kasih ya. Jadi, setiap warga berhak mendapatkan haknya ya, tetapi setelah melaksanakan kewajibannya. Hak-hak di masyarakat itu tadi kata Hafiz, hak berpendapat ya, hak memiliki lingkungan yang bersih ya. Kemudian apa? Hak untuk mendapatkan keamanan. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita saatnya bertanya jawab ya. Nanti silakan kelompok 1 bertanya jawab dengan kelompok 2. Kelompok 2 bertanya jawab dengan kelompok 3 dan seterusnya. Silakan untuk kelompok 1. Apa contoh kewajiban di lingkungan masyarakat terkait keamanan? Membuat jadwal ronda malam dan tidak melakukan lalu lintas. Baik. Apakah betul jawaban kelompok 2? Selanjutnya kelompok 2 bertanya dengan kelompok 3. Apa contoh hak yang bisa didapatkan oleh warga masyarakat? Mendapatkan lingkungan yang bersih dan mendapat penghidupan layak. Apakah betul jawaban kelompok 3? Baik, sekarang kelompok 3 bertanya dengan kelompok 4. Apa solusi kita untuk menjaga supaya lingkungan menjadi bersih dengan membuang sampah pada tempatnya? Baik, apakah jawaban dari kelompok 4 betul?
Selanjutnya, silakan kelompok 4 bertanya dengan kelompok 5. Berikan contoh lain tentang tanggung jawab masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, tidak melarang peraturan lalu lintas. Baik, apakah jawaban kelompok 5 betul? Betul. Selanjutnya, kelompok 5 bertanya dengan kelompok 1. Silakan. Bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik? Memenuhi kewajiban kita sebagai warga masyarakat, contohnya menghormati orang lain. Baik, apakah jawaban kelompok 1 betul? Betul. Sekarang, dari pemaparan materi tadi dan kegiatan kalian berdiskusi, Bu Guru yakin kalian sudah memahaminya. Nah, sekarang Ibu memiliki soal ya untuk dikerjakan secara individu ya.
Bisa dicoret gitu loh. Nomornya dicoret kan bisa dipindah ke bawah. Nah, sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan refleksi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja nak? Hak dan kewajiban. Ya, belajar tentang hak dan kewajiban di mana? Di lingkungan masyarakat. Kemudian belajar apa lagi tadi? Kata tanya. Kata tanya. Kata tanya ada apa aja? Hah? Ya, betul sekali ya. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat beserta kata tanya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar tentang hak dan kewajiban? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan ditutup dengan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pulang nanti kalian sesuai dengan barisan yang paling rapi. Silakan barisan yang ini pulang. Silakan. Silakan nak.